Ini bakal situasional lagi. Dia mau ngambil ke Neon Blast atau dia bakal ngambil ke arah Gold Altar? Harusnya altar sih, harusnya ya. Karena kalau altar yang nggak dibalas altar balik, fight-nya jadi agak nggak imbang harusnya ya. Karena nyawanya jadi beda gitu. Itu bisa menjadi buah si malakama sebenarnya. Ya, ditambah lagi menariknya banyak banget sekarang user Maramis yang ketika dia tahu ada lawannya Valentina lebih minim menampakkan dirinya nggak sih supaya nggak terkopi oleh Aboy, dan itu mungkin akan terjadi di area mid game nanti supaya nanti Aboy kemungkinan akan lebih banyak coba untuk amanin Karena 16-nya, dan ini masih basic on teori. Kita akan lihat tentunya bagaimana dari eksekusi Geek Fam Junior dengan Valentinanya, tentunya dengan Aboy-nya, karena sejauh mata memandang di menit yang pertama Altamis dari tadi mengikis Rensa dan juga Manskui di area top lane. Case juga udah terlihat batang hidungnya tapi masih belum mau follow up, dia prefer untuk mundur lagi ke area belakang. Oke, Rensa juga Altamis masih sama-sama di baby hit di bagian atas sana. Dengan adanya Manskui, dengan adanya Greco juga masih melakukan rotasi lagi, masih cukup tenang dari kedua tim. Belum ada team fight yang dilakukan sampai menit kita yang kedua. Dan ini membuat teman-teman dari Geek Fam Junior sebenarnya punya space, apalagi dengan adanya Rensa ya. Kita tahu ketika udah ada di arah late game, ini bakal berat banget untuk sosok Altamis. Cuman udah ada SCC dikeluarkan, Lanaya udah level 4, udah punya 3 skill yang dimiliki, tapi Greco sudah mulai hadir. Belum ada yang bisa dikeluarkan, tapi SCC masih ada flicker yang bisa digocek. Aboy kali ini still alive. Masih ada satu informasi ya yang membuat dari sisi Dewa PD tentunya untuk masuk area turtle karena udah nggak ada flick out atau escape tools dari Aboy dalam waktu 100 detik ke depan. Tapi terlihat di mana first blood berhasil diciptakan. Manskui harus tewas diciptakan anak Dewa United dan bertikai langsung dibuka. Udah ada satu bagus altar yang berhasil di copy, diimitasi oleh Aboy, tapi masih belum maju ke depan. Lihat ada udah mulai tertarik dengan satu bagus faster, tapi masih belum bisa ditumbangkan. Diklaim satu poin kill yang anak Dewa merasa cukup puas setelah berhasil men-secure satu point kill. Mereka langsung kembali berkutat dan fokus ke area objektif turtle yang kemungkinan besar akan didapatkan secara free. Karena udah untung juga ya dari Dewa United, mereka mengeluarkan sprintnya Adam, sehingga Adam nanti sampai 70 detik ke depan gak bakal punya sprint dan bakal sulit banget untuk kabur dari sergapan yang dibuat oleh Dewa United. Sedangkan satu turtle pun berhasil dikantongi oleh Wah, ini potensi turtle ditambah lagi Altamis berhasil menjalankan misi untuk nge-plating karya gold yang dijaga oleh Rensa. Ini untungnya jadi double ya. Dan sebenarnya kalau aku lihat adalah desain yang bagus banget nih dari teman-teman Dewa United. Mereka tuh nggak langsung buru-buru gebuk turtle-nya. Karena mereka tahu Balmon secure objektifnya tuh gila banget. Jadi ya udah mereka akan fight terus-menerus dan akhirnya dia ambil turtle ketika memang udah unggul dari segi jumlah. Iya, dan bahkan kalau dari Lanaya sendiri dia nggak pakai Musawi. Dia benar-benar menggunakan Shop untuk bisa mendapatkan item dengan sangat cepat. Ya, dan kalau kita membahas soal emblem nih, dari mid lane-nya Magic Worship, otomatis ada damage effect burn dari Case yang lebih mengerikan. Sementara kalau kita lihat Aboy dengan Mystery Shop ya, jadinya karena memang Valentine itu depend on item, dua item awal. Dan dari top lane, Manskui sudah benar sebagai satu buah advance change dan langsung diklaim poin kalian dengan satu buah We Are Angry dan juga Python Kupa yang menggigit tepat ke area tubuh dari seorang Manskui. Rensa dan Aboy gak mau mengambil resiko, dia prefer untuk mundur ke belakang dan kemungkinan besar satu buah rentar yang akan diamankan. Tapi lihat dari sisi Extortioners tumbang jungler dari anak Geek Fam Junior, bahkan pembantai masih belum berhenti sampai di sana, di mana satu member lagi dan status keterbangunan target yang dimiliki oleh Geek Fam Junior berhasil direnggut oleh anak-anak Dewa United Esports. Tim kita yang keempat kali ini. Karat hilang 2 nyawa melayang. Dan itu dia dari Dewa United bermain objektif plus mendapatkan bonus dari killnya. Sehingga mereka lagi unggul-unggulnya dari 3.000 gol bahkan menuju ke arah 4.000 gol. Rotasi sudah mulai dilakukan. Lanaya, Case bersama dengan Altamis yang sudah mendapatkan gold steal. Langsung pertukaran terjadi di bagian bawah. Adam bersama dengan Aboy, bersama dengan Exor juga mindik-mindik ke area depan sana. Mencoba untuk menjaga, tapi We Are Angry dikeluarkan. Adam mencoba untuk bertahan dari sergapan yang ada. Bahkan Aboy pun terkena trap sangat di depan sana. Terlihat masih belum berhasil sampai di sana, di mana Manskui harus kembali terjebak dengan satu buah enhance change dan lagi-lagi diklaim satu point killnya oleh Greco. 2 point kill sudah mulai dikantongi Geek Fam Junior, mereka kehilangan arah. Bahkan kita bisa lihat juga di mana masih belum ada pertukaran yang signifikan setelah beberapa objektif diamankan oleh anak-anak Dewa United. Membawa Altamis dengan popolin kupanya, permainan objektif karya Tarot akan jauh terrealisasikan, di mana Dewa kembali berhasil merebut satu objektif Tarot yang dimiliki, namun nonetheless
masih berhasil dihindari dan Turtle berhasil diamankan untuk kali kedua secara cuma-cuma dari anak-anak Dewa United Esports. Wow, sudah ada Ghostbuster dari Case mencoba untuk menarik ke arah Aboy. Aboy pun sudah memiliki satu cold altar. Jadi ini akan menjadi tanda-tanda peperangan yang bakal terjadi dari Geek Farm Junior dan Dewa United. Tapi di bagian bawah, ini Altamis benar-benar semena-mena. Dia bahkan mencoba untuk menggusur Adam di bagian bawah sana, mencoba untuk bertahan sekuat tenaga. Bahkan Exxon pun datang jauh-jauh untuk membantu. Benar, dan objektifnya sama ya, dapetin turtle dan dapetin turret lagi nih dari teman-teman Dewa. Ini yang bahaya. Walaupun memang mungkin kalau kita lihat dari late game-nya, mungkin Popong powernya sama Beatrix itu agak timpang ya. Beatrix akan lebih tinggi, tapi kalau early-nya terlalu dikuasain, takutnya belum sampai late game tuh udah dikandangin. Yang harus kita kulik harusnya ya, bagaimana Rensa nanti bisa jadi insurance buat anak-anak Geek Junior. Oke, We Are Angry udah dikeluarkan. Adam menjadi targetnya, tapi lihat Altamis begitu pede karena melihat ada Greco dan juga Case yang sudah datang untuk membantunya. Tapi sudah mulai ada rotasi dilakukan. Lanaya pun juga datang, gak mau terlalu gegabah dari 4 player dari Dewa United. Dan menarik formasi 4-1 ini cukup membuahkan hasil yang signifikan banget, apalagi dari item-itemnya. Benar banget. Dengan gold yang berbeda, pastinya itemnya juga agak sedikit ketinggalan ya. Cuman dari Lanaya dia lebih ke sustain item, pakai concentrate energy. Yap, benar sekali dia lebih ke konsentrasi itu, tapi lihat ada bisa udah mulai menjadi bulan-bulan, tapi masih ada consecration yang membuat dia masih bisa menurunkan gerakan teman-teman Friends. Sudah mulai di denial Aboy, mau tidak mau dia harus melakukan imitasi terhadap altar yang dimiliki oleh seorang Greco, dan bahkan ini kita bisa lihat, Case, di sini kita bisa lihat juga dimana dari sisi Aboy still survive, still alive, dia masih bisa mundur di area top lane, Rensa harus mundur, dan hampir saja ketahuan posisinya, tapi lihat di area mid lane. Dewa United akan kembali memperluas jalur mereka tentunya dengan ini satu buah center turret yang berhasil diamankan. Terbuka kembali di bagian bawah sepertinya untuk anak-anak Dewa United bisa menghancurkan sosok dari Adam. Tapi ternyata mereka lebih mengamankan di area mid lane-nya terlebih dahulu. 1, 2, 3 turret di bagian outernya sudah bisa dirontokkan. Dan kali ini punya banyak rotasi yang dilakukan oleh Dewa United untuk bisa menghajar ke arah belakang Givan Junior dan Lanaya. Again, gak ada gangguan, gak ada hambatan. 3 turtle dikantongi oleh Dewa United. Sebenarnya kalau mau di kontes pun agak ngeri nggak sih? Pasti. Dengan perbedaan goldnya hampir 6.000 gitu. Dan menurut aku memang dari Geek ini gimana caranya dia dapetin space dulu. Space untuk farming, entah itu dari arah Beatrix-nya ataupun dari arah frontlaner-nya. Yang penting dia bisa ada di depan dan kuat. Oke, terlihat We Are Running sudah mulai diaktifkan dan kawan-kawannya langsung secara sigap untuk maju ke depan. Conceal sudah mulai aktif yang membuat Geek Fam Junior tertarik merandakan satu buah inner blade. Inner turret yang ada di area bawah pun nggak bisa tertahankan dan nggak bisa diselamatkan, yang membuat Dewa United berhasil kembali mensekolkan objektifnya. Dan lihat dengan adanya satu buah ekspansi ya, jalur yang diperluas oleh anak-anak Dewa United atas Geek Fam Junior, hutan jungle yang dimiliki oleh anak Geek Fam Junior pun diakuisisi oleh Dewa United Esports di match kita yang ke-8 kali ini. Tadi lihat di Altamis ya, dia dikasih gold altar, dia nggak fokus untuk ngancurin ke arah Adam. Dia benar-benar fokus ke arah turretnya, sehingga tambah lagi booty goldnya, tambah lagi permainan objektifnya. Dan Altamis aku suka banget dengan pola permainannya seperti ini. Again, Exor coba untuk digigit, coba untuk diharas oleh sosok Altamis. Cuman dari Dewa United yang udah memegang setiap struktur permainannya, strateginya mereka bakal sneaky peeky. Apalagi Case udah punya gold altar lagi. Gerombolan anak-anak Dewa udah mulai masuk ke area satu poin getarnya buat Geek Fam Junior. Mereka harus mundur ke arah belakang, bahkan inner middle turret dari Geek Fam Junior tak terselamatkan, tapi Rensa diam-diam menghanyutkan, memanfaatkan kosongan di area top lane. Tapi lihat, Lanaya sudah mulai secara sigap menghentikan pergerakan dari seorang Rensa yang coba untuk menerapkan misi pelarian diri. Rensa tidak diberikan kesempatan untuk pulang hidup-hidup, dia langsung ditewaskan gitu saja. Tapi Greco dan Case sudah mulai coba untuk memanage wave minion mereka di area mid lane. 9 detik lagi waktu untuk Lord yang pertama hadir. Bahkan di menit kita yang 9, Geek Fam Junior masih belum bisa mencuri area point. Outstrike dari Van Sohe mengejar ke arah Exort, benar-benar di zoning out untuk Geek Fam Juniornya. Dewa United dalam keadaan yang cukup tertekan. Dewa United dalam keadaan yang cukup menekan, sehingga Geek Fam Junior yang merasa tertekan. Conceal udah mulai dibuka, memberikan efek pressure ke arah Geek Fam Junior. Sedangkan dari Dewa United fight fokus untuk ke arah Lordnya, coba untuk fight ke arah belakang, tapi dan Ghostbuster yang ditarik ke arah belakang juga, ditarik oleh Case. Sementara itu Dewa United, mereka tanpa ada gangguan berhasil mendapatkan Lord yang pertama. Dan kalau kita lihat dari itemnya ya, sebenarnya dari Case ini pakai Edge itu talisman nih. Jadi cooldown ya dari semua spell skillnya ini lebih cepat nih untuk di-spam. Sementara kalau kita lihat Beatrix-nya
tadi cukup struggle ya, tapi dia lumayan catch up loh untuk itemnya. Dia udah punya Blade of Despair dan juga punya Hunter Strike. Sementara kalau kita lihat dari Golden lawannya Altamis, BOD, Windtalker, dan next mungkin ke Wind Adventure. Tanya Vikan Lord akan dimaksimalkan seperti apa, karena kini kita bisa lihat juga di mana pengawal terhadap Lord tersebut pun berhasil direalisasikan. Udah satu tusuk altar yang diimitasi oleh Apoy atas Beast, tapi lihat base Tartier yang diklaim putak terselamatkan yang buat Geekfam Junior harus kehilangan base, dua base bahkan. Dewa United merasa cukup puas setelah memaksimalkan Lord dengan menumbangkan dua base turret milik Geek. Mereka reset lagi mundur ke belakang dan gak mau greedy nampaknya untuk kembali masuk ke area high ground yang dimiliki oleh Geekfam Aku belum Junior. melihat potensi dari Manskui ya untuk bisa masuk ke area belakang. Dia menggunakan guiding wind hanya untuk menjemput teman-teman dari Geekfam Junior supaya tidak tumbang. Karena perbedaan gold dan juga perbedaan item ya udah mulai kelihatan jelas banget. Yes, dan untuk frontlinernya nih, kita lihat dari Geekfam terlebih dahulu, di mana Exort yang sebenarnya dia jadi Sky Golden Hammer, tapi defense itemnya belum ada. Jadi damage dari Dewa United itu bisa masuk semua. Sama aja kayak Uranus, dia langsung bikin ke arah Oracle, tapi itu masih belum cukup untuk nahan Altamis. Are Angry ke arah Adam di sana. Altamis belum mengejar ke arah belakang. Konsilnya udah mulai dibuka. Panoy selalu di garis depan. Kenapa strike-nya membuat Rensan memaksa keluar dari flickernya. Demon Blast, Gold Altar dibahas dengan Gold Altar. Kali ini teman-teman dari Dewa United memilih untuk mundur sesaat. Menunggu sampai Gold Altar habis. Tapi Entertain dan Lalaya belum berhasil mengenai satu member dari Geekfam Junior. Panoy selalu menjadi sumber masalah bagi Geekfam Junior karena dia selalu berada di garis depan untuk memporak-porandakan strategi, tapi Ekspor terlalu memaksakan untuk mengambil satu orange ball dan Adam juga satu SKC dikeluarkan Lanaya membuat dia pun harus tumbang. Dua untuk Nati, Geekfam Junior dalam bahaya. Tiga member tersisa, bahkan Dewa ini tetap masih belum mundur ke belakang. Masih tambah flicker, masih belum ada korban yang berhasil diterapkan, tapi mereka sudah mulai masuk ke area base turret. It will be disaster because Dewa United Esports take the game yang pertama kali ini. Wow, game yang cukup sulit bagi Geekfam Junior untuk terus mengembangkan permainan mereka. Tapi dari Dewa United, mereka sadar betul hero-hero mereka adalah hero early game. Ya, Apalagi dari Altamis, Popol Kupanya selalu menjadi sumber masalah. Dia mainin objektif dengan maksimal, sehingga sosok Adam yang kita sering lihat di bagian bawah diharas terus-menerus oleh minim sisi juga gak sih ini jadi pokok permasalahannya? Stoppernya juga dikit banget memang. Tapi entah kenapa ya, aku setiap kali lihat Dewa United pakai Popol ya seperti inilah gamenya. Entah gimana caranya dia bisa cepet banget untuk trade-nya, komunikasinya kayak lancar banget gitu. Rotasi early tadi kita melihat juga dahsyat banget gitu kan, kayak malah Geekfam kayak nggak sempet ngebalesnya dengan point kill yang minim banget. Tadi terakhir kayaknya dapetin satu dong ya, satu atau bahkan nggak dapat sama sekali dari Geek. Nah ini yang membuat dominasi dari Dewa United tuh nggak berhenti sama sekali. ya, memang tim fight dan objektif sama kuat. Dewa United take the game number 1. Luar biasa sekali ya permainan konsisten dengan hero yang mereka bawa di game yang pertama ini benar-benar diselenggarakan dengan sangat optimal dari anak-anak Dewa United, dan ini bisa jadi bahan evaluasi juga terkait apa yang sejatinya terjadi di game yang pertama. Tapi fokus kita akan mengarah ke arah tampil di game kita yang pertama kali ini. Dengan total 2 kill berbanding 10 ya. Sebenarnya kill memang nggak terlalu banyak sih, tapi objektifnya yang gila banget. Dan oke, kalau kita bahas dari segi item nih, Van Sohe bahkan dengan 2 item offense, Bloodlust oke lah untuk sustain ya, dia udah miliki item. Tapi kalau misalnya kita lihat Hunter Strike, biasanya ini dibuat ke item keempat mungkin, jadi kayak lebih ke item-item defense-nya dulu. Tapi karena dia cukup free, jadi menurut aku ya Hunter Strike juga menjadi pilihan. Sementara Altamis yang tadinya aku sempat mikir ke arah Will of Nature gitu kan untuk nahan-nahan mungkin damage dari Rensa, ternyata enggak, dia bikin ke arah Demon Hunter Sword. Attack speed-nya makin gila lagi, dan depan-depannya nih kayak Exor sama Adam itu bisa dibocorin semua. Apalagi kalau kita lihat Adam Thunderbolt, ini cukup unik ya. Aku jarang banget lihat Thunderbolt di item keduanya dari mereka sendiri. Mungkin memang dari efeknya yang dicari, tapi untuk segi defensifnya agak sedikit kurang jatuhnya. Biasanya Enchanted Talisman ya, jadi item pertama, baru Oracle. Ya. Dan mungkin gak ada aja dominan Ice di sini karena kita lihat potensi dari anak-anak Dewa United gak ada HP regen yang cukup besar dari sana. Tapi Thunderbolt mungkin memberikan efek slow Ya, terhadap lawan-lawannya tadi.
mungkin biasanya tuh di item terakhir mungkin kalau memang mau kayak coba-coba gitu kan dari Thunder Belt-nya. Tapi pastinya dia udah tahu nih efek yang digunakan Thunder Belt-nya dan dia memang butuh itu, makanya dia build sampai ke item keduanya. Agak sedikit unik memang. Dan mungkin yang terakhir dari Mansku ya, dengan dominance dan adanya Radiant, ini nggak cukup sih untuk nahan damage dari Lanaya yang udah full item. Ya, dan bahkan minim banget Mas Kui tadi benar pertanyaan Gio yang belum terjawab bahkan sampai dengan akhir game ini dimenangkan oleh Dewa United, di mana Mas Kui dengan circling eagle-nya belum bisa membuka war, bahkan karena memang sulit banget dengan banyaknya sisi yang hadir dari Dewa United Esports. Dan dia post game-nya di mana Rage kita berada di tangan Lanaya, di mana dia banyak banget di space yang di-create dari teman-temannya untuk Lanaya bisa ngambil semua possibility jungle. Ya, dan Altamis juga keluar sebagai the carry nih, dengan hampir 50.000 ya, 49.000 damage nih. Ini gede banget sih, karena memang dari awal damage dealer utama itu sebenarnya di Altamis. Lanaya lebih ke yang nyari momennya. Dan ya, Forgotten One jatuh untuk Case dengan 7 assist, sementara Sandbag-nya jatuh untuk Adam dengan 94.000 damage taken. Aku mungkin melihat di sini ya, bagaimana Paramisnya Case, Altamisnya Popol, begitu sangat ter-highlight. Tapi impact dari Greco ataupun impact dari Van Sohe di sini sangat berarti juga sih menurutku. Dia terutama dari Van Sohe nge-zoning teman-teman dari Geek Farm Junior sampai-sampai nggak berani untuk masuk ke arah belakang. Tapi kita bakal lihat untuk MVP-nya jatuh ke tangan Lanaya. Dia soalnya playmaker-nya. Ya, kita melihat di mana Altamis yang menjadi damage dealer utama, jadi porosnya. Tapi Lanaya ini dengan 90% kill participation, 3 kill tanpa tumbang, 6 assist. Pastinya dia yang benar-benar ngebuat momen, dia yang mencari momen apa nih yang bisa untuk dia maju, dan pastinya follow up-nya tuh dari teman-temannya. Menurut aku memang, apalagi dengan gold-nya yang gede banget ya, dari sosok jungle Julian ini sangat-sangat oke sih untuk menjadi MVP. Ya. Well deserve ya, bahkan kill participation-nya juga besar banget, dimana ini bukti bahwa kontribusi dari Lanaya di game yang pertama tadi luar biasa besar untuk Dewa United. Nih, 3 hero-nya assassin, ya kan, most play hero-nya. Tapi barusan Julian fighter, berarti akan ada pergantian sepertinya. Lanaya memiliki satu hero pool yang luar biasa. Tapi itu highlight-nya, Likoco, silakan. Oke, ini ya kalau dilihat dari game pertama ya sebenarnya full dominasi sih dari Dewa United. Ketika dia dapetin turtle, dia dapetin turret juga, dan itu terjadi 2 kali. Ini yang bahaya banget, sehingga goldnya ya kita lihat perbedaan goldnya tuh jauh banget. Nih, ketika dia coba untuk dapetin inner turret di bagian bottom lane, dia dapetin, lihat di top lane, hancur juga walaupun memang nggak ada member dari Dewa United. Kenapa? Karena 5 member dari Geek Farm itu dipaksa untuk defense ke bawah. Sementara tadi Van Sohe, dia nge-clear dulu sebelum dia join. Makanya terjadilah inner turretnya hancur sendiri. Dan di lot yang pertama dapetin 2 best turret, menurut aku itu udah sangat-sangat wow ya. Karena kita tahu lah best turret untuk dapetin dengan lot pertama tuh susah banget. Akhirnya ya perbedaan gold kayak gini ya tabrak aja terus. Mereka bahkan nggak mundur lawan 3 player. Ini udah overconfidence sih bisa dibilang, dengan bahwa pemain Kupa ditambah lagi mereka masih kuat dengan 4 member mereka. Dan gerombolan wave-nya sudah mulai masuk, itu yang langsung dimaksimalkan. Tapi balik lagi, ini adalah global ban, hero yang sudah digunakan di game yang pertama sudah tidak kembali boleh digunakan di game yang kedua. Ini cukup lumayan rugi ya, karena ada Valentina, Balmond, dan juga Beatrix sebagai hero yang overpower. Jadi nggak boleh dimainkan lagi oleh anak-anak Geek Farm Junior. Sedangkan dari Dewa United praktis, Paramis, Pakito, dan juga Julian. Dan juga hero favorit dari Altamis juga nggak bisa bermain. Tapi kita tahu, memang seperti biasa patternnya Dewa United adalah di game pertama kalau dapat Altamis dapat Popol Lupa selalu dipakai. Iya, dia sebenarnya gameplaynya, rotasinya pun bisa dibilang setiap Popol game yang dimainkan sama Altamis itu sama loh. Cuman mungkin memang untuk mengantisipasinya agak sulit ya. Karena kita tadi melihat dari Geek Farm pun nggak bisa bergerak banyak nih di early-nya karena hero power juga. Tapi ya menurut aku nggak masalah sih, dia pakai hero powernya, tapi dia dapetin poinnya. Yang jadi permasalahan adalah Geek Farm, tidak adanya Beatrix, tidak adanya Balmond ya. Ini dan Valentina pastinya. Ini bisa nggak nih di game kedua dia harus reset dan membuat strategi yang mungkin baru ya, dengan 3 hero ini yang sudah nggak ada, dan bandnya udah nggak bisa kayak tadi sih, target band yang ngeri banget sebenarnya, ngebuka banyak banget hero. Iya. Pere. Masih. Lucu. Masih. Baik ya Pak, gimana Vicky Pak? Apa? Weekend gimana? Ngopi. Pego, nana ape? Enak.
Kira yang siapa mau? Hah? Kira tuh yang siapa mak? Lanjut lah, lanjut. Wah, Bawa lah ke rumah. lagi ke mama nih. Hah? Nah, Udah. Aku tunggu di rumah ya. mana? Aku masih di kedai kopi. Kita pergi nanya. Yang lagi ke mama. Kita. Ya ini aku balik ke rumah. Ah, lewat lagi mama dapat mama. Aku tiga. Ah, Hai. yo. Ngerti tak kok? Setuju banget sih, itu benar-benar gambling banget sih, banning hero yang digunakan oleh King Fam Junior, dan ini yang harus menjadi bahan evaluasi tentunya ya, bagaimana Coach Hazel udah mulai dapat titik cerah atau titik celah di game yang kedua ini, hero apa yang bakal mereka